lagi bersama saya Ramdan Khairullah. Apa kabar semuanya anak-anakku dimanapun kalian berada? Semoga pada pagi hari ini kalian senantiasa sehat walafiat. Kembali lagi, kali ini saya akan mengupas tuntas mengenai pembelajaran kelas 7 SMP atau MTS untuk kalian semuanya. Kira-kira apa ya materi yang akan saya sampaikan? Sebelum saya mulai materi yang akan saya sampaikan nanti, jangan lupa subscribe, like, comment, share sebanyak-banyaknya video saya ini. Semoga video saya ini bermanfaat buat kalian semuanya ya. Sekali lagi jangan lupa tekan tombol loncengnya ya, karena video ini dibuat semata untuk menyebarkan pembelajaran bahasa Indonesia agar kita semua sama-sama saling memahami. Baik semuanya, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan mengenai teks laporan hasil observasi. Apa itu teks laporan hasil observasi? Apa strukturnya? Ciri kebahasaannya apa? Namun, sebelum kita semua mengenal lebih jauh mengenai teks laporan hasil observasi, terlebih dahulu kalian harus tahu, yaitu apa arti dari teks laporan hasil observasi. Oke. Jadi, materi kita pada pagi hari ini adalah mengidentifikasi teks laporan hasil observasi. Namun, sebelum kita mengenal lebih jauh apa itu teks laporan hasil observasi, ingat yang terpenting sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, yuk sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Tuhan yang Maha Esa. Semoga pembelajaran kali ini dapat kita pahami sebaik mungkin. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Selesai. Setelah kita berdoa, siapkan segala sesuatunya yang berkaitan mengenai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Apa itu? Yang pertama, siapkan buku teks bahasa Indonesia. Ya. Siapkan buku teks bahasa Indonesia. Dan yang kedua, siapkan alat tulis kalian. Apa kegunaan alat tulis nanti? Ya. Alat tulis untuk mencatat materi atau hal-hal penting yang akan saya sampaikan melalui video pembelajaran ini. Dan yang ketiga, kalian harus tetap ikuti aturan protokol kesehatan ya. Apa saja aturan protokol kesehatan? Ingat 3M. Yang pertama, menjaga jarak. Yang kedua, mencuci tangan dengan menggunakan sabun atau hand sanitizer. Dan yang ketiga, memakai masker ya. Kalian harus ingat semuanya itu karena di masa pandemi ini kita harus senantiasa menjaga kesehatan baik untuk diri kita sendiri maupun untuk orang lain ya. Mengidentifikasi teks laporan hasil observasi merupakan
kegiatan menentukan atau menetapkan isi teks laporan hasil observasi. Apa saja pokok-pokok kegiatan yang harus kita tentukan mengenai identifikasi isi teks laporan hasil observasi, ya? Kalian masih ingat dengan 5W plus 1H? Ya. 5W plus 1H kini dikenal dengan adikasimba dalam bahasa Indonesia. Berbicara tentang adikasimba, apa, di mana, siapa, mengapa, dan bagaimana merupakan hal inti atau hal pokok tentang cara mengidentifikasi isi teks laporan hasil observasi, ya. Setelah ini, saya akan menayangkan sebuah video. Silakan kalian amati video tersebut dan ingat sekali lagi, setelah kalian mengamati nanti video tersebut, ya, tentunya dengan cara melakukan pengamatan mengenai pertanyaan yang akan muncul nanti. Ya, pertanyaan itu akan muncul misalnya, adikasimba apa? Apa peristiwanya? Ya. Siapa yang mengalami peristiwa itu? Di mana kejadiannya? Kapan peristiwa itu terjadi? Mengapa peristiwa ini kok bisa terjadi? Dan bagaimana solusinya? Bagaimana langkah-langkahnya? Oke, seperti itu ya. Sebelum kita menginjak lebih jauh lagi pembelajaran pada pagi hari ini, ya, kalian simak video yang akan saya putar ini. Check it out. Bagaimana anak-anakku? Kalian telah menyaksikan videonya? Seru bukan? Ya. Dari video tersebut kalian dapat mengamati, ya, apa saja dan bagaimana kira-kiranya cara membuat teks laporan hasil observasi. Ya. Yang tadi sudah saya jelaskan. Jadi dari pengamatan video
yang tadi sudah saya putarkan atau yang tadi telah kalian tonton, video tersebut dapat kalian ambil identifikasinya, yaitu membuat laporan, teks laporan hasil observasi. Yang pertama ya. Jadi yang pertama, cara mengidentifikasinya dengan kalian menentukan hal-hal pokok pertanyaannya. Adi Kasimba, apa, di mana, siapa, mengapa, dan bagaimana. Yang pertama, apa? Kira-kira pertanyaannya apa? Oke, betul sekali. Apa peristiwanya? Ya, peristiwa apa yang terjadi dalam video tersebut? Yang kedua, siapa yang mengalami peristiwa tersebut? Kira-kira kalau berbicara tentang pertanyaan siapa, jawabannya apa? Bagus ya. Dan yang ketiga, di mana terjadinya peristiwa tersebut? Yang keempat, kapan terjadinya peristiwa tersebut? Yang kelima, mengapa peristiwa itu bisa terjadi? Dan yang keenam, bagaimana proses terjadinya peristiwa tersebut? Oke, ya. Simak baik-baik yang tadi saya sampaikan. Apa, di mana, siapa, kapan, mengapa, dan bagaimana, ya. Sekali lagi saya sampaikan, Adi Kasimba, apa, di mana, siapa, kapan, mengapa, dan bagaimana, ya. Jadi peristiwa apa yang terjadi, di mana peristiwa itu terjadi, kapan peristiwanya terjadi, mengapa peristiwa itu bisa terjadi, dan bagaimana proses terjadinya peristiwa tersebut. Oke. Dari pertanyaan ini, Adi Kasimba, kalian wajib mengerjakan tugas. Oke, ini mulai tugasnya ya. Kalian wajib mengerjakan tugas dari hasil pengamatan melalui pertanyaan, ya. Pertanyaan tadi, Adi Kasimba. Oke, kalian siapkan alat tulis kalian sekarang ya, atau nanti setelah kalian menonton video pembelajaran ini. Kemudian kalian jawab dari pertanyaan Adi Kasimba terkait tentang video yang baru saja saya putarkan. Baik anak-anakku, selanjutnya mengenai pengenalan teks laporan hasil observasi ini, banyak yang bilang bahwa teks laporan hasil observasi ini mirip dengan teks deskripsi, ya. Apa sih yang membedakannya? Kok bisa teks laporan hasil observasi ini mirip dengan teks deskripsi? Jadi begini, ya. Yang menjadi persamaan antara teks laporan hasil observasi dengan teks deskripsi ini adalah objek, ya. Teks deskripsi dan teks laporan hasil observasi ini adalah sama-sama memiliki kegiatan, yaitu mengamati objek. Oke, paham? Oke, sekali lagi, persamaan antara teks LHO ini atau yang lebih dikenal dengan teks laporan hasil observasi ini dengan teks deskripsi adalah sama-sama melakukan kegiatan pengamatan terhadap objek, ya, terhadap apa? Objek. Oke. Kemudian apa sih yang membedakan antara teks LHO dengan teks deskripsi? Ini dia yang membedakan teks LHO dengan teks deskripsi. Jadi, yang membedakan antara teks LHO dengan teks deskripsi adalah kalau teks LHO, laporan hasil observasi, ya, kalian melaporkan, menjelaskan secara umum hasil kegiatan observasi atau pengamatan yang dilakukan, ya. Contohnya tadi, ya, kalian telah mengamati video yang telah saya tayangkan sebelumnya. Kalian melakukan pengamatan apa
kegiatan yang ada di dalam video tersebut. Apa peristiwanya, di mana peristiwanya, mengapa peristiwa itu bisa terjadi, dan bagaimana proses peristiwa itu terjadi. Oke, dari pertanyaan-pertanyaan Adika Simba, ya, jawabannya adalah itu merupakan teks laporan hasil observasi. Sekali lagi, dari jawaban yang kalian tulis itu adalah hasil teks laporan observasi. Oke, berbeda dengan teks deskripsi, ya. Jadi kalau misalnya teks laporan hasil observasi yang melaporkan secara umum, sedangkan kalau teks deskripsi menggambarkan secara detail, secara khusus, ya, secara individual. Contohnya dalam video tadi, yang digambarkan apa, bentuknya seperti apa, ciri-cirinya seperti apa, warnanya seperti apa, habitatnya di mana, misalnya kalau tentang hewan, seperti itu. Paham sampai di sini? Jadi, yang membedakan antara teks LHO dengan teks deskripsi, kalau teks LHO melaporkan, menggambarkannya hanya secara umum, sedangkan teks deskripsi secara detail atau secara khusus. Selanjutnya adalah kalian buka buku teks bahasa Indonesia kalian, ya. Ini untuk pelajaran selanjutnya ya. Kalian buka buku teks bahasa Indonesia kalian halaman 124, ya. Mengidentifikasi teks hasil laporan, mengidentifikasi teks hasil observasi. Oke, kalian buka halaman 124, kemudian di sisi selanjutnya yaitu di halaman 125 dan 126 itu ada teks 1 dan teks 2. Mengenai teks 1 hutan bakau dan teks 2 mengenai museum, ya. Silakan kalian baca kedua teks ini. Kalian amati baik-baik, ya. Kalian pahami teks ini, kalian baca, ya. Kemudian apa tindak lanjutnya nanti di pembelajaran selanjutnya. Baik, anak-anakku semuanya. Sampai di sini pembelajaran kita pada hari ini. Ingat, jangan lupa kalian kerjakan tugasnya dan kirim tugas tersebut kepada guru kalian melalui media yang disampaikan oleh guru kalian masing-masing. Sekali lagi, ingat patuhi protokol kesehatan dan selalu jaga kesehatan. Sekali lagi terima kasih. Apa yang dapat saya sampaikan mungkin sampai di sini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Mudah-mudahan video pembelajaran kali ini dapat kalian pahami dengan baik, ya. Sebelum saya tutup, jangan lupa subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya video ini. Tekan tombol lonceng karena begitu saya membuat video selanjutnya akan muncul notifikasi di layar HP Anda. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.